Hari ini tadi ada tawaran apa kita mau kuliah online apa offline gitu ya. Nah, biar nggak bosen nih variasinya, eh, kita online hari ini nggak apa-apa. Nanti minggu depan offline lagi ya. Jadi kalian bisa sambil nyantai kuliahnya, tapi saya mohon eh, tetap memperhatikan ya. Belajar sendiri sih bisa, tapi kalau misalnya ikut itu jadi tahu apa blueprintnya mata kuliah yang sedang kita bahas gitu ya. Jadi lebih baik ikut saja. Nanti mengenai beberapa hal yang perlu belajar sendiri akan ada saatnya. Jadi kalian ada tugas itu nanti belajar. Semuanya harus ikut aktif ya. Ini tadi saya mundur karena masih ada workshop ya. Apa saya sampaikan tadi ke komtingnya kita mulai jam 11 baik. Untuk topik kita kali ini sebenarnya lebih menekankan pada interaksi herbal dengan obat konvensional ya. Kalau mengenai interaksi dengan herbal lain, nanti mungkin ketika kalian mengerjakan tugas akan ketemu sendiri gitu ya, termasuk dengan makanan misalnya kayak gitu ya. Tapi yang paling karena ada apa ya istilahnya implikasi baik secara farmakokinetik maupun farmakodinamik, interaksi herbal dengan beberapa obat itu cukup serius itu ya. Eh, Akibatnya gitu sehingga ini yang nanti lebih kita konsentrasikan kita bahas. Namun kita harus secara umum harus memahami dulu ya mengenai interaksi herbal dengan herbal itu kenapa kalau membuat ramuan itu harus rasional gitu ya, jangan sampai ada di sana yang namanya kontraindikasi misalnya ya. Yang kita harapkan ada efek sinergisme, tapi di sisi lain kita juga berharap bisa ada eliminasi kalau ada efek samping gitu ya. Jadi pendekatan ramuan itu dalam fitoterapi itu merupakan suatu konsep holistik yang menguntungkan ya, secara umum menguntungkan gitu ya. Kenapa? Nanti kita lihat, bentar ini kok agak. Nah, jadi target pembelajaran dalam topik hari ini diharapkan setelah pembelajaran topik hari ini mahasiswa memahami pendekatan dalam menyusun formula ramuan herbal. Ini sedikit sudah kita bahas di kuliah yang lalu ya, ketika kita membahas pharmacovigilance gitu ya. Mahasiswa memahami beberapa contoh formula yang rasional. Ini sedikit saja contoh, tapi nanti bisa kalian cari di beberapa formula yang masuk kategori jamu saintifik gitu ya. Formulanya itu sudah pasti rasional, masing-masing tidak ada interaksi yang merugikan, interaksinya sinergis ya kebanyakan, kemudian juga ya apa bisa mengeliminir efek samping gitu ya. Kemudian mahasiswa juga memahami definisi interaksi obat, memahami jenis-jenis interaksi obat dan memahami beberapa contoh interaksi obat dengan herbal. Nah, yang makanan memang tidak saya bahas secara langsung. Kemudian pertimbangan pemberian terapi dalam hal fitoterapi itu kita harus memperhatikan bagaimana kondisi penyakit pasien ya. Kalau misalnya pasien ini sudah mengalami kerusakan hati atau ginjal, apa yang harus kita pertimbangkan gitu ya, misalnya seperti itu. Kenapa itu penting? Karena hati sebagai tempat untuk metabolisme obat ya selain makanan tentu saja. Nah, itu kalau rusak, maka kemungkinan dengan dosis yang sama respon dari seorang pasien yang mengalami kerusakan hati itu berbeda dengan respon yang pasien yang tidak ada masalah dengan penyakit kerusakan hati, termasuk yang mengalami gangguan ginjal, itu memang harus hati-hati. Termasuk misalnya pasien itu mengalami autoimun misalnya. Jadi itu perlu banget ditekankan ketika memberikan terapi dengan herbal sekalipun. Ya kemarin kan sudah kita tahu bahwa herbal tidak 100% aman
aman, tetap aman ya kalau digunakan dengan benar, dengan perhatikan berbagai hal ya, berbagai hal termasuk kondisi pasien ya. Jadi orang per orang tetap harus diperhatikan, tapi secara umum lebih aman. Kemudian apakah cyanida herbal yang digunakan memiliki efek yang diharapkan ya? Bukan selalu kita percaya karena banyak sekali ramuan atau jamu itu yang overclaim ya. Seolah-olah jamu itu bisa mengobati segala macam penyakit. Padahal setiap ramuan itu punya target spesifik ya, terutama yang utama gitu ya pada suatu reseptor tertentu yang utama. Tapi ya, dia sebagai satu konsep holistik itu juga bisa melakukan perbaikan pada tingkat seluler, harapannya seperti itu. Kemudian apakah sediaan herbal tersebut sudah teruji? Ya, ini teruji itu artinya mulai bahan bakunya, pembuatannya, sampai launching di pasaran. Apakah yang terutama bahan bakunya apakah berkualitas? Itu ya, tidak semua bahan baku, tidak semua jamu dengan khasiat atau nama yang sama, khasiatnya sama gitu ya, kandungan sama itu berkhasiat menimbulkan efek terapi yang sama. Karena apa? Kita nggak tahu bagaimana si produsen membuat sediaan tersebut, apakah bahan bakunya teruji, terstandar, baik, bermutu gitu ya. Karena yang paling kita perhatikan adalah terutama dari sisi keamanan gitu ya. Apakah ada di situ yang masuk kategori negatif list misalnya, apakah ada yang termasuk kategori yang indeks terapinya sempit ya. Seperti itu. Apakah benar-benar diperlukan pemberian obat lain ya? Karena konsep sekali lagi integratif medicine itu sekarang kan jadi sesuatu yang biasa dilakukan. Artinya menggunakan obat herbal tapi juga obat konvensional diminum gitu ya untuk mempercepat kesembuhan gitu. Nah, tapi apakah perlu diberikan obat lain? Misalnya apa cukup itu saja sebenarnya, tinggal rutinitas penggunaannya gitu ya. Apakah obat yang diresepkan memiliki indeks terapeutik yang sempit? Ini contohnya. Kemudian
Maaf ya, lanjut. Apakah obat yang diresepkan memiliki indeks terapeutik yang sempit yang dipakai itu ya untuk kombinasi? Kemudian apakah ada interaksi antara herbal dengan obat yang diberikan? Nah, kalau ini kita bisa melakukan kajian literatur. Apakah nanti ada tugasnya juga untuk kalian ya yang bisa dipresentasikan di 2 minggu lagi ya, karena ini penting ya terkait dengan penggunaan yang umum biasa dilakukan oleh masyarakat, minum jamu, tapi sekaligus juga konsumsi obat gitu ya. Kemudian untuk jaminan mutu herbal tadi ya, sebenarnya mutu herbal itu terkait dengan berbagai hal, mulai dari proses produksinya ya, proses produksi itu mulai dari awal budidaya, penyiapan bahan baku atau simplisia, dan proses produksi pada saat ekstraksi maupun pembuatan sediaan. Ini di semua lini ini, adik-adik kan sekarang semester 7, ini bisa jadi bahan skripsi kalian ya. Jadi kalian sebenarnya kalau di farmasi itu melimpah ruah ide untuk penelitian ya, tidak seperti rekan-rekan kalian di apa ya istilahnya di FISIP misalnya ya, yang ide novelty-nya itu banyak yang sudah digunakan orang. Tapi di sini mulai dari faktor perbedaan tempat tumbuh misalnya ya, kemudian penggunaan apa naungan dan tidak dinaungi misalnya terhadap kandungan kimia itu kan sudah jadi ini ya. Termasuk dalam hal misalnya pengeringan, bagaimana kalau pengeringan itu di sinar matahari sama di oven, nanti terkait dengan rendemen, terkait dengan kandungan kimianya, itu pembuatan simplisiannya bagaimana situ ya. Ini penelitian yang banyak sekali dan kalau dikerjakan dalam satu proyek ini bisa menghasilkan suatu yang komprehensif ya untuk pembuatan herbal gitu. Kemudian mengenai komposisi, kita lihat juga walaupun herbalnya tingkat toksisitas bahan, karena bahan itu makanya ada negatif list itu ya, masuk daftar negatif karena apa? Ada beberapa kandungan di dalamnya, dia juga bermanfaat, cuman ada bahan-bahan yang eh, menyebabkan suatu efek samping bahkan ketoksikan kalau dikonsumsi dalam jumlah yang ini relatif, ada yang jumlah kecil sudah tergantung indeks terapi tadi menyebabkan diare misalnya paling ringan, sakit kepala, atau yang fatal bisa sampai pingsan misalnya drop gitu ya. Kemudian ketepatan penggunaan ya, kemarin sudah saya contohkan seseorang yang mengalami diabetes tapi tidak hipertensi harus hati-hati ketika mengonsumsi mengkudu misalnya ya, dosisnya tidak boleh berlebihan karena tensinya juga bisa turun nanti jadi hipotensi gitu ya. Kemudian juga interaksi zat aktif, ya zat aktif di formula tersebut antara tanaman satu dengan yang lain maupun dengan penggunaan obat yang lain. Itulah kenapa nanti kita lihat ya contoh kenapa BKO itu tidak boleh ditambahkan ke suatu ramuan jamu gitu ya. Ya ini ada interaksi antara satu dengan yang lain, kemudian tidak diketahui dosisnya gitu ya. Biasanya produsen yang nakal itu biasanya memasukkan obat gitu ya BKO ke dalam ramuan itu tidak ada dosis yang apa istilahnya bisa diukur gitu ya. Karena biasanya masukkan dalam jumlah kiloan dalam bentuk serbuk gitu ya. Satu. Kemudian interaksinya juga kita tidak tahu. Padahal banyak penelitian menyatakan antara bahan-bahan di BKO, NSAID misalnya dengan bahan yang ada di ramuan jamu itu bisa interaksi negatif gitu ya. Kemudian pendekatan secara umum ya. Jadi orang melakukan terapi itu ya yang namanya sembuh kalau sifatnya holistik itu parameter pengujiannya itu tidak sekedar orang ini sudah turun tensinya, tidak sekedar itu, tapi juga diuji secara umum masalah kebugaran fisik. Apakah orang itu setelah mengonsumsi ramuan itu jadi lebih bugar atau sebaliknya malah lemes gitu ya. Itu juga salah satu parameter gitu kalau penelitian tuh apa holistik ya. Kemudian juga kebugaran psikis. Apakah ramuan itu juga bisa menyebabkan orang yang tadinya itu secara emosional kurang ini ya, kurang bersemangat misalnya, karena ada beberapa tanaman yang bisa punya efek antidepresan. Makanya kalau konsumsi itu gitu, itu biasanya ada peningkatan dari sisi kebugaran psikis, kebugaran mental, ya, kebugaran spiritual.
Nah, ini pendekatan-pendekatan kenapa kalau di Jawa itu ada filosofis dari jamu kayak gitu ya. Nah, ini diperhatikan ada parameter yang bisa mengukur mengenai kebugaran dari sisi mental, emosional gitu ya. Walaupun ini mungkin jarang kita lakukan gitu, tapi beberapa penelitian yang sifatnya terkait dengan local knowledge, ya, traditional knowledge itu juga ada memperhatikan konsep ini ya. Nah, kemudian ini kemarin saya singgung, jadi untuk dikatakan ramuan itu rasional, itu harus ada alasan kenapa menambahkan tanaman ini dalam ramuan gitu ya. Setidaknya ramuan itu harus punya aktivitas seperti ini. Jadi penyakitnya apa? Biasanya penyakit itu kan menimbulkan rasa sakit atau nyeri, maka diharapkan ada di situ yang punya khasiat menghilangkan nyeri gitu ya. Nah, kalau terkait dengan nyeri, biasanya beberapa tanaman yang memiliki aktivitas antiinflamasi itu juga otomatis nanti bisa menghilangkan nyeri ya. Kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian mengatasi masalah pencernaan, meningkatkan pencernaan gitu, menyegarkan badan gitu ya. Kemudian kalau ada juga bisa mengatasi penyakit penyerta termasuk gejala penyakit atau simptomnya. Nah, terutama tentu saja penyebab penyakitnya. Kalau orang kena diabetes itu tentu saja dicari ramuan-ramuan yang bisa menyegarkan badan karena diabetes biasanya orangnya lemes gitu ya. Kalau sudah kambuh. Kemudian penyebab penyakitnya tentu saja harus diperhatikan kemarin ya. Apakah ini karena pankreasnya itu sudah nggak bisa produksi insulin, apakah produksinya tapi jelek gitu ya, tetap produksi lebih jelek atau jumlahnya yang berkurang. Itu penyebab. Nah, gejalanya tentu saja ya banyak ya. Orang mengalami diabetes itu bisa mudah luka dan lukanya tidak sembuh seperti itu. Itu gejala ya. Kemudian juga bisa penyakit penyerta yang lain nantinya ya. Ini contoh beberapa ramuan yang kemarin sudah ya, ini rasional. Karena kalau untuk mengobati hipertensi itu tidak sekedar salah satu konsep holistik itu tidak satu saja mekanisme, tapi untuk penurunan itu ada sinergisme ya, atau apa ya istilahnya saling mendukung gitu ya. Jadi bisa jadi mekanismenya berbeda, tapi itu mendukung untuk kesembuhan. Ada yang sama mekanismenya, ya, bisa meningkatkan potensi kesembuhan, tapi mekanismenya sama, misalnya boleh ya, efek sinergisme. Kalau ini namanya komplementer ya, saling melengkapi karena dorsolatery efeknya adalah vasodilator, sementara kumis kucing diuretik yang dua-duanya itu adalah mekanisme untuk penurunan tensi gitu ya. Nah, kemudian daun pegagan itu memang menurunkan tekanan darah ya. Daun meniran, rimbang temulawak dan kunyit biasanya ini secara rasional ditambahkan ke setiap ramuan karena memang efek dasar dari ramuan yang diharapkan itu biasanya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ini tujuannya apa? Kalau daya tahan tubuhnya itu bagus, maka proses self healing itu akan terjadi. Tubuh kita secara normal itu sebenarnya sudah dibekali dengan konsep bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, itu bisa jadi tidak berlaku ya karena pasukan penyerang penyakit di tubuh kita itu tidak berjalan maksimal gitu ya karena berbagai hal ya terutama di masyarakat modern itu bisa karena gaya hidup maupun karena tekanan hidup gitu ya, depresi. Kalau itu sudah langsung menurunkan daya tahan tubuh sangat dahsyat gitu ya. Orang kadang-kadang apa banyak kisah gitu ya istilahnya punya diabetes bertahun-tahun tapi kemudian dia fokus ke kehidupan yang lebih menyenangkan gitu ya olahraga terutama kalau orang dia olahraga kemudian berusaha healing gitu ya dengan konsep aromaterapi dan lain-lain kemudian melakukan cukup istirahat tidur karena kurang tidur juga itu meningkatkan kemungkinan termasuk depresi meningkatkan kemungkinan terjadinya diabetes mellitus gitu ya dalam penelitian. Nah, dengan seperti itu ternyata dalam beberapa waktu ketika cek lagi kondisi tubuhnya dia sudah tidak
mengalami lonjakan gula darah lagi gitu ya. Karena mungkin ya, karena gula-gula yang masuk itu dengan aktivitas meningkat, naik sepeda, jogging, kemudian aerobik misalnya, kemudian juga renang, itu akhirnya bisa membakar tidak sekedar lemak di tubuh, tapi gula-gula yang masuk itu bisa diubah jadi energi, sehingga lama-lama ya, karena pankreas tidak harus capek istilahnya produksi insulin dalam jumlah yang sangat tinggi gitu ya. Akhirnya kan dia bisa melakukan regenerasi sel gitu, akhirnya bisa produksi insulin normal lagi gitu ya. Kemudian ini contoh untuk antihiperursemia, ini juga rasional gitu ya, penggunaan kombinasi daun kepel, daun tempuyung, kayu secang. Nah ini tadi ya, selalu ditambahkan meniran temulawak kunyit ini. Nah ini kepel, tempuyung, secang itu adalah secara komplementer mendukung penurunan gejala maupun penyebab hiperursemia. Kita lihat daun kepel ini adalah antioksidan kuat gitu ya. Selain itu dia juga sebenarnya santin oksidase inhibitor seperti secang ya. Tapi yang di sini yang kita karena dia aktivitas antioksidan memang kuat, kategori kuat, dia memperbaiki apa namanya kerusakan sel akibat adanya asam urat itu. Kemudian daun tempuyung itu adalah diuretik lemak, dia lemah gitu, dia urikosurik, jadi memperlancar pengeluaran asam urat ya dari tubuh. Nah, kemudian kayu secang dia adalah santin oksidase inhibitor, di mana di situ proses pembentukan santin ke purin kemudian untuk jadi asam urat itu dihambat sehingga tidak terbentuk asam urat. Nah, ini jadi menurunkan kadar asam urat di dalam darah. Nah, dengan konsep holistik seperti ini bisa diterima. Artinya masing-masing sudah diketahui mekanisme aksinya, ya. Di sini tidak ada yang merugikan. Nah, kemudian beberapa hal terkait ramuan tadi ya, kita tambahi yang masalah keuntungan dari penggunaan ramuan poliherbal dibanding yang single herbal gitu ya. Jadi formulasi poliherbal itu adalah secara farmakologis mampu memberikan efek baik sinergis, antagonis, potensiasi, dan agonistik sendiri karena berbagai bahan aktif terkait ya. Masing-masing tanaman punya bahan aktif, terutama kita bisa meneliti itu kalau misalnya menggunakan network farmakologi di awal saya singgung ya. Kita bisa tahu bahwa kandungan dari tanaman ini kemudian digabung dengan tanaman ini itu punya efek yang kita harapkan sinergis atau potensiasi, kemudian ada penurunan efek samping gitu ya dengan berbagai kandungan kimianya gitu, terutama yang major compound gitu. Nah, prinsip farmakologis ini bekerja sama secara dinamis untuk mencapai kemanjuran terapeutik maksimum ya dengan efek samping minimal. Biasanya kalau poliherbal itu dosisnya jadi bisa lebih turun gitu ya. Misalnya dalam bentuk segar itu satu jenis apa istilahnya tanaman itu menggunakan dosis sekitar misalnya 20 sampai 30 gram gitu ya. Dengan adanya kombinasi kita bisa menurunkan sampai 10 sampai 15 gitu kan. Sehingga kalau misalnya timbul efek samping dengan penurunan dosis itu bisa menurunkan kemungkinan terjadinya efek samping ya. Kemudian tergantung pada sifat interaksinya, karena interaksi itu kan ada farmakokinetik maupun farmakodinamik ya. Jadi ada dua mekanisme tindakan sinergis ya. Kalian tahu sudah belajar melontok mungkin. Saya berharap kalian memahami masalah apa namanya farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat. Kenapa? Nanti ketika kalian ujian OSCE maupun ujian UKAI CBT di profesi, ini adalah bahan yang biasanya banyak keluar, termasuk dari kuliah fitokimia yang menghitung itu ya. Menghitung banyak, tapi dari biologi misalnya menghitung kadar polifenol itu ada juga muncul seperti itu ya di ujian. Tapi banyak sekali kasus klinis ya terkait mekanisme absorpsi ya. Kemudian pokoknya yang terkait dengan farmakokinetik dan farmakodinamik itu banyak kasus yang muncul gitu yang harus dikerjakan. Jadi ini sejak sekarang harusnya kalian
sampai berapa SKS saya lupa, 6 SKS mungkin kalian belajar seharusnya mengenai farmakoterapi itu kalian apa cukup memahami gitu ya. SKS-nya sudah banyak soalnya. Kemudian mengacu pada sinergisme farmakokinetik, tentu saja karena kita lihat ya kalau farmakokinetik itu kemampuan dalam hal penyerapan, distribusi, metabolisme dan ekspresi ya, ADME ya. Jadi pada kasus eh, ramuan itu juga sama ya. Jadi apakah secara sinergis terjadi pada saat absorpsi atau penyerapan, apa pada saat distribusi metabolisme ini ada mekanismenya masing-masing apa bahan ramuan gitu ya. Kemudian ada sinergisme farmakodinamik, di mana ini mempelajari efek sinergis ketika bahan aktif dengan aktivitas terapeutik serupa menargetkan reseptor atau sistem fisiologis yang serupa. Jadi ada dua bahan, entah itu sama-sama herbal atau satunya obat, itu secara farmakologis ya, aktivitas terapeutiknya itu menargetkan reseptor atau sistem fisiologis yang serupa. Jadi nanti bisa terjadi sinergisme di situ ya. Apakah itu baik? Nah, bisa baik, bisa juga tidak gitu. Kemudian banyaknya faktor dan komplikasi ya karena banyaknya kandungan dalam poliherbal ini menyebabkan penyakit yang dalam banyak kasus menghasilkan gejala yang bisa jadi terlihat atau tidak terlihat ya. Kenapa tidak terlihat? Ini terkait dengan misalnya perubahan suatu fisiologis dari orang yang konsumsi, misalnya terkait bagaimana dengan perubahan mekanisme di hati, misalnya, dan lain-lain. Ini yang tidak terlihat, kecuali dengan pengujian laboratorium. Ada yang terlihat seperti apa, misalnya merasakan pusing, merasakan apa namanya ngantuk, gitu ya, terus merasakan perutnya nggak enak, kembung atau diare itu kan terlihat ya, dirasakan. Kemudian kombinasi herbal dapat bekerja pada beberapa target sekaligus. Itu bisa kita pahami ya, karena mungkin dengan berbagai jenis senyawa yang ada di tanaman itu punya target reseptor yang banyak ya. Kemudian juga karena efek sinergisme formula poliherbal memiliki efek terapeutik yang diharapkan memiliki efek terapeutik yang lebih baik ya. Kemudian dengan sinergisme tadi, jadi dosis itu bisa diturunkan sehingga masing-masing dosisnya bisa lebih rendah untuk mencapai efek farmakologis yang diinginkan ya. Sehingga bisa mengurangi efek samping berbahaya yang mungkin timbul dengan peningkatan dosis. Kemudian dengan adanya ramuan ya jadi satu gitu ya, itu juga bisa meningkatkan kepatuhan pasien karena tidak perlu mengonsumsi banyak obat atau jamu gitu ya. Satu jenis jamu karena sudah berisi banyak tanaman obat atau simplicia di situ. Nah, itu sudah menghilangkan beberapa gejala penyakit yang diderita ya. Kemudian poliherbal juga mengandung beberapa jenis molekul melawan komplikasi penyakit. Nah, inilah yang kadang-kadang beberapa orang menyatakan ini ramuan ini bisa untuk mengobati sakit jantung, bisa untuk stroke, hipertensi, untuk kolesterol, untuk ini ya. Karena mereka juga paham ya, menyadari bahwa banyaknya molekul obat di dalam poliherbal itu akan melawan berbagai macam komplikasi penyakit ya, sehingga molekul yang berbeda menyembuhkan penyakit melalui mekanisme yang berbeda sehingga memberikan terapi komprehensif terhadap penyakit. Jadi ini fakta mengenai poliherbal itu secara umum seperti itu ya. Mengenai interaksi nanti bisa dilihat ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Nah, kalau sudah ada bukti, maka kita tidak boleh menggabungkan satu jenis tanaman obat ini baik dikonsumsi dengan herbal yang lain maupun dengan obat tertentu gitu ya. Oke, ini sudah kemarin ya. Jadi rambu-rambu dalam penggunaan ramuan itu jangan menggunakan bahan toksik yang dilarang, nggak boleh. Jangan sampai terjadi kontraindikasi dalam satu bahan atau ramuan. Diperhatikan keseluruhan kandungan kimia aktif yang ada dalam bahan atau ramuan sehingga tidak menimbulkan efek lain yang tidak dikehendaki. Jangan sampai terjadi kesalahan penggunaan bahan. Ya sudah ya.
Jadi inilah kenapa kalian belajar farmakognosi supaya tidak sampai terjadi kesalahan penggunaan bahan. Bahan yang dimaksud ini tapi yang datang bukan ini gitu ya. Kenapa? Nanti efeknya ternyata efek terapinya berbeda dengan kita maksud ya. Terutama yang mirip-mirip gitu. Misalnya kalau kalian disuruh ngecek Simplisia, ya Simplisia paling sulit. Kita maunya meniran, tapi sebenarnya sudah dicampur dengan apa yang mirip dengan meniran. Lamtoro misalnya, daunnya lamtoro kalau udah kering sama meniran kan mirip gitu. Nah, sehingga ketika digunakan dosis terapinya sudah nggak punya efek misalnya. Makanya jangan sampai terjadi. Kalau hanya tidak punya efek masih mending. Kalau timbul toksisitas, nah, misalnya penggunaan daun tertentu untuk teh herbal gitu. Ternyata yang ditambahkan di situ kelompok kava-kava misalnya atau apa namanya krotom kayak kemarin gitu misalnya kayak gitu ya. Kemudian juga perhatikan dosis masing-masing bahan maupun ramuan. Ini perlu, jangan sampai dosisnya kurang atau berlebih yang itu malah menimbulkan efek samping ya. Nah ini beberapa yang dilarang kemarin sudah saya sampaikan. Yang di Indonesia biasanya banyak ini dipakai ya kecubung. Nah kecubung itu kenapa sih tidak boleh direbus? Walaupun saya melihat secara medicine ada juga yang menambahkan dalam ramuan tapi dalam jumlah kecil itu direbus karena alkaloidnya kecubung gitu ya kelompok datura dan yang lain itu menyebabkan paralisis gitu ya. Kecubung itu boleh dipakai dalam bentuk dibakar, dihisap gitu ya, tapi tidak boleh direbus. Kalau kebanyakan mengalami paralisis beliung-beliung nanti bisa apa namanya pingsan juga gitu ya. Kemudian oleander, di mana ini ada glikosida jantung. Nanti kalau berlebihan bisa menyebabkan gagal jantung. Comfrey dulu itu masih ada yang jual gitu ya dalam bentuk. Saya pernah lihat soalnya ada teh comfrey gitu ya. Ini juga banyak manfaatnya, tapi alkaloidnya itu hepatotoksik. Nah ini yang saya sebut tadi tidak mengalami gejala yang terlihat pada awalnya, tapi kalau sering konsumsi nanti terjadi kerusakan hati gitu ya. Tringo kemarin yang banyak dijual di pasar-pasar, di beberapa pasar di Madura karena saya tahu ada dan pernah beli juga itu ya. Itu mengandung asaron yang itu bersifat karsinogenik. Kenapa kok secara tradisional masih dipakai? Karena pengguna itu ya, pengobat tradisionalnya itu masih yakin Tringo itu tidak apa-apa. Selama ini dipakai puluhan tahun sama nenek moyangnya tidak menimbulkan efek apapun ya. Ya kemungkinan kalau saya itu selamat karena dia dikombinasi dengan banyak sekali ramuan lain ya, karena di Madura itu ramuan biasanya banyak-banyak jenis apa komposisi bahan bakunya gitu. Nah, Dringo dipakainya itu karena bareng-bareng kemungkinan bisa memecah senyawa asaron itu atau menurunkan sifat karsinogenik dari asaron gitu ya. Tapi kalau dikonsumsi sendiri, orang juga mungkin tidak percaya karena sifat karsinogenik itu kan nggak timbul kemudian langsung begitu minum timbul gejala karsinogen atau kanker gitu kan enggak ya. Jadi butuh waktu lama. Kemudian curahap itu tidak bisa jamu ini. Biasa ini jamu yang biasa ada di ramuan Madura juga gitu. Curahap tapi tidak boleh dipakai oleh ibu hamil itu karena bersifat teratogenik. Kemudian kapa-kapa ini juga tidak boleh digunakan dalam ramuan karena bersifat hepatotoksik. Tapak darah, nah ini juga dalam ramuan, campuran ramuan itu sebenarnya masuk negatif list karena alkaloid vinkristin ya. Walaupun dia anti kanker, tapi bisa menurunkan kadar leukosit. Sehingga kalau dibiarkan leukositnya turun, maka seseorang itu akan mudah sekali mengalami infeksi ya, karena daya tahan tubuh itu juga terkait dengan kadar leukosit dalam tubuh kita. Namun untuk kanker darah itu bagus tapak darah itu ya, tapi untuk orang normal penggunaan tapak darah ini harus dalam dosis yang tidak berlebih dan tidak digunakan dalam jangka panjang. Kemudian ada Artemisia annua ya, artemisinin kandungannya itu punya efek anti malaria, tapi saya nggak tahu ini kenapa masuk negatif list ya. Karena kalau artemisininya sendiri memang dia sudah resisten terhadap malaria, tapi
untuk efek yang merugikan perlu baca lagi di jurnal kenapa dia masuk negatif list ya. Kemungkinan ada efek lain. Nah, ini beberapa negatif list di secara internasional ya, di beberapa negara. Di tempat kita juga sama, jadi Apros precatorius atau biji saga, dalam ini bijinya yang berwarna merah-merah itu tidak boleh digunakan dalam jumlah berlebihan, walaupun rasanya enak ya, kayak kacang disangrai gitu. Saya dulu waktu SD itu masih banyak yang jual gitu, karena banyak yang nanam saga gitu ya. Nah, abrinya itu bisa menyebabkan sifat toksik ya, minimal terjadi diare gitu, minimal. Kemudian juga di situ beberapa hormon ya, bagian tanaman yang mengandung hormon itu juga dilarang yang masuk negatif list ya, walaupun kalian mungkin pernah dengar beberapa obat dari Cina itu banyak sekali menggunakan bagian-bagian dari hewan. Ya, kalau kalian tahu darah ular itu digunakan di sana juga sebagai jamu, sebagai kosmetik, sebagai beberapa obat untuk terapi ya. Saya pernah baca gitu ya, ada obat Cina. Nah, kebetulan secara tidak sengaja saya tuh baca komposisinya ada bahasa Inggrisnya kebetulan di situ. Nah, itu ternyata mengandung darah ular. Padahal disebutkan banyak testimoni menyatakan bahwa obat itu ampuh untuk beberapa penyakit termasuk gatal-gatal misalnya kayak gitu ya. Sehingga obat itu saya minta buang gitu ya, ada keluarga yang beli gitu ya. Saya minta buang karena itu mengandung darah dari ular gitu. Saya tidak tahu itu ular semacam ular kobra kalau nggak salah ya. Atau bagian hewan yang lain yang biasa kita dengar adalah tokek misalnya kayak gitu ya. Kemudian juga siput ya. Jadi lendirnya siput itu memang kandungan proteinnya bisa digunakan untuk terapi beberapa penyakit juga untuk bahan kosmetik gitu ya. Nah, tapi untuk beberapa bagian yang mengandung hormon itu dilarang digunakan ya karena mungkin efeknya itu untuk hormon pertumbuhan misalnya kayak juga prolaktin gitu ya, kemudian hormon yang menstimulasi hormon tiroid misalnya dan hormon oksitosin dan lain-lain. Ini banyak sekali ya di sini ya, termasuk paratiroid hormon gitu. Atau bagiannya itu bisa macam-macam di sini ya. Ya, jaringan-jaringan atau bagian dari hewan itu. Ini bisa adrenal gland, pankreas, thymus gland, ovari, testis, prostat, dan macam-macam. Tidak boleh ditambahkan. Tapi karena dalam pengobatan Cina itu dibolehkan gitu ya, di sana ya obatnya banyak beredar yang mengandung bagian dari hewan. Nah, di beberapa penelitian jurnal internasional itu tidak boleh digunakan. Kemudian di tempat kita itu juga ada artemisia ya tadi yang mengandung artemisinin gitu ya, ini juga masuk dalam negatif list internasional. Kemudian atropa belladonna gitu, kita tahu bahwa atropa belladonna itu mengandung beberapa senyawa seperti skopolamin, iosiamin, atropin. Nah, ini harus dikontrol karena memiliki beberapa efek ya, toksik gitu ya. Kemudian Azadirachta indica, walaupun ini di India itu digunakan ya ini apa tanaman dewa itu ya digunakan untuk berbagai macam penyakit ya. Tapi daunnya gitu ya, yang masuk negatif list adalah bijinya ya, yang mengandung azadirachtin dan derivatnya. Ini tidak boleh bijinya kayak saga tadi ya, bijinya yang tidak boleh, daunnya boleh. Itu ada di banyak obat batuk ya. Barung timi misalnya. Nah, di sana. Kemudian untuk mimba ini juga yang nggak boleh ada bijinya, daunnya boleh. Masih banyak daftar yang lain nanti bisa dilihat. Kemudian terkait interaksi obat, kalau kita lihat definisi interaksi obat itu adalah perubahan efek suatu obat akibat adanya obat lain, makanan atau minuman ya. Jadi dia mengalami perubahan dengan adanya interaksi tersebut. Nah, adanya interaksi itu ada memang efek yang memang dikehendaki. Ya, misalnya penggunaan
piperin untuk meningkatkan bioavailabilitas suatu obat yang lain misalnya. Nah, itu dikehendaki. Artinya kalau bioavailabilitasnya meningkat, tidak perlu digunakan dosis yang tinggi untuk obat tersebut ya. Jadi efek dari interaksi itu memang ada yang dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki karena menimbulkan interaksi yang itu bersifat toksik atau tidak diinginkan, undesirable. Jadi ada yang memang diinginkan, ada yang tidak. Nah, efek yang diinginkan tuh ada beberapa contoh gitu ya. Tapi yang tidak diinginkan tuh juga banyak gitu. Jadi nanti menimbulkan ketoksikan terutama ya, atau efek lain yang mengganggu. Nah, kemudian identifikasi interaksi obat herbal itu memiliki implikasi penting dalam terapi ya. Karena dia secara signifikan mempengaruhi tingkat sirkulasi obat di dalam tubuh atau mengubah hasil klinis. Ya, bisa menginduksi dan menghambat enzim ya, dapat memainkan peran penting dalam terjadinya beberapa interaksi obat herbal. Jadi induksi dan penghambatan enzim itu dapat memainkan peran penting dalam terjadinya beberapa interaksi obat herbal. Cuma misalnya ada pengaruh ke sitokrom P450, maka obat-obat yang memang reseptornya di situ, maka dia terganggu juga gitu ya di situ. Kemudian mekanisme farmakokinetik atau farmakodinamik terlibat dalam banyak interaksi. Jadi kalau secara farmakokinetik, interaksi itu menyebabkan misalnya absorpsinya menurun misalnya karena di tanaman tertentu itu mengandung tanin cukup tinggi sehingga kalau dibarengkan dengan penggunaan obat yang lain, absorpsi obat tersebut menurun. Kalau absorpsi menurun, apa akibatnya? Bioavailabilitas dalam darah itu juga kecil sehingga tidak menimbulkan efek yang seharusnya efek terapi gitu ya. Atau di sisi yang lain, di sisi ekspresinya sehingga penumpukan di dalam darah karena menurunkan ekspresi misalnya pokok ADME itu ya. Kemudian faktanya ya, fakta terkait obat herbal. Obat-obatan herbal mengandung lebih dari satu bahan aktif farmakologis. Timbul dari efek obat herbal pada enzim metabolik dan atau transporter. Perubahan metabolisme atau transportasi seperti itu dapat mengakibatkan perubahan dalam ADME tadi ya. Kemudian interaksi obat herbal farmakokinetik memiliki signifikansi klinis, artinya pada terapi tadi ya. Jadi kalau misalnya dihambat pada saat metabolismenya, nah, itu apa yang terjadi? Nah, pasti ada signifikansi klinisnya ya. Kemudian juga mempengaruhi parameter farmakokinetik seperti area di bawah kurva AUC ya, waktu plasma gitu. Jadi kalau misalnya harusnya dia konsentrasi di dalam darah itu sekian berdasarkan pengukuran AUC-nya. Nah, kemudian kalau kurang dari itu kan dia nggak punya efek terapi ya. Mempengaruhi konsentrasi plasma maksimum atau waktu paruhnya, waktu paruh eliminasinya dari perubahan obat seharusnya dia sudah harus dieliminasi ya. Tapi masih banyak kemudian kalau pemakaian lagi jadi konsentrasi dalam plasma jadi meningkat gitu ya. Ya, interaksi itu kita pahami bahwa interaksi itu ada interaksi farmaseutik, ada farmakokinetik, farmakodinamik. Untuk interaksi farmaseutik kita tidak bahas di fitoterapi karena apa? Ini terkait dengan interaksi bahan tambahan dalam memformulasi sediaan herbal ya. Jadi nggak perlu dibahas. Misalnya penambahan satu jenis bahan tambahan dalam pembuatan tablet menyebabkan atau pembuatan kapsul atau apa gitu ya, penambahan zat itu menyebabkan kapsulnya nanti jadi lembek, tabletnya itu jadi kekerasannya itu kurang, kerapuhannya tinggi misalnya itu sebaliknya. Nah, itu di interaksi farmaseutik ya. Atau menyebabkan apa misalnya jadi blenyek, gampang blenyek misalnya kayak gitu ya. Nah, kita nggak bahas di sini. Tapi interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik itu terkait dengan terapinya. Nah, justru karena faktor tadi adanya interaksi, tadi sudah saya singgung, kenapa BKO itu tidak dibolehkan ditambahkan dalam herbal, itu karena dikhawatirkan ada interaksi yang negatif, misalnya penambahan antalgin, fenilbutason, ya, diklofenak sodium, natrium diklofenak, ya, di dalam obat-obat pegelinu misalnya.
itu akan banyak berinteraksi, apalagi dosis ya, dosisnya tidak terkontrol, interaksi dengan beberapa bahan dalam jamu pegalinu sehingga menimbulkan efek nantinya itu bisa misalnya mengganggu ekspresi sehingga apa kerja ginjal kita jadi lebih berat gitu. Selain ada kerusakan karena tingginya dosis yang ditambahkan di situ ya. Kemudian untuk pelangsing biasanya ditambahkan sibutramin hidroklorida. Kemudian ada peningkat stamina, sildenafil dan turunannya, tadalafil dan lain-lain itu. Kemudian pada kencing manis ditambahkan obat glibenclamid atau yang lain. Dan di ramuan untuk sesak nafas ditambahkan tiopilin. Itu sudah selalu itu yang didapat ketika dilakukan pengujian pada beberapa jamu ya. Sehingga harus nggak kapok-kapok lah mereka itu. Nah, ini contoh ada penelitian seperti ini. Kalian juga bisa loh melakukan penelitian seperti ini ya. Jadi coba menguji adanya tambahan BKO pada herbal yang beredar di masyarakat, misalnya entah jamu pegelinu, bisa dideteksi kan? Ya, kita punya alat HPLC dan lain-lain itu bisa dilakukan pengujian pada obat-obat jamu yang itu bisa kita ini ya, misalnya kita mengambil samplingnya itu jamu-jamu di Banyuwangi, jamu-jamu di Cilacap yang sudah terkenal sejak dulu sebagai sumber jamu yang pengusahanya itu banyak yang nakal gitu ya, istilahnya suka dipanggil atau diberi pelatihan bagaimana membuat jamu yang aman, yang tidak harus ditambah BKO gitu ya, tapi bertahan tidak lama 3-4 bulan balik lagi gitu ya. Nah, ini penelitiannya adalah menguji keamanan dari penggunaan herbal medicine pada jamu atau ini teh ya. Jadi penggunaan teh untuk menurunkan berat badan. Nah, ternyata di situ ada mengandung sinefrin. Tadi sinefrin kan memang ditambahkan pada beberapa jamu pelangsing, termasuk dalam teh hijau ini. Herbal teh hijau ditambah sinefrin sehingga diharapkan efek penurunan berat badannya lebih kuat ya. Padahal sinefrin sendiri itu menyebabkan aritmia gitu ya. Jadi bahaya kan, bisa terjadi komplikasi nantinya ya. Ini contoh. Nah, kemudian interaksi interaksi penting secara klinis antara suplemen herbal dan obat karena adanya tadi ya interaksi farmakokinetik yang mempengaruhi konsentrasi obat dalam darah dan tindakan farmakologis ya. Kemudian dalam banyak kasus ini kesimpulan dari yang tadi, interaksi farmakokinetik itu dapat diatasi dengan menyesuaikan dosis obat ya. Kalau sudah ketahuan bahwa dengan adanya penggunaan beberapa kombinasi tadi, misalnya di integrative medicine, kalau terjadi misalnya penurunan penyerapan, maka dosisnya bisa dinaikkan gitu ya, sampai dosis terapi. Nah, kemudian persaingan antara herbal dan obat untuk mekanisme ADME yang sama dapat mengakibatkan perubahan konsentrasi obat di tempat kerjanya, ya, di reseptor targetnya nantinya. Sehingga obat itu bisa lebih efektif atau obat itu jadi toksik gitu ya, karena tempat kerjanya sama, jadi meningkat. Nah, itu ya. Jadi interaksi tadi bisa meningkatkan kadar plasma obat, bisa juga menurunkan kadar plasma obat, ya. Nah, kemudian interaksi obat ini secara farmakokinetik tidak dapat diekstrapolasikan ya, tidak berlaku. Jadi harus diteliti lagi misalnya walaupun kelas terapinya sama ya, kelas terapinya sama. Jadi jamu yang digunakan sama-sama, ada 2 jamu digunakan untuk anti diabetes, tapi ramuannya beda misalnya. Itu tidak bisa diekstrapolasikan bahwa ada interaksi yang sama gitu di situ. Jadi termasuk obat juga sama. Jadi walaupun kelas terapinya sama, tapi tidak bisa diekstrapolasikan. Nah, misalnya gangguan ini interaksi pada absorpsi. Ya, kita beri contoh kemampuan absorpsi ya di situ. Teh jati Belanda, nah kayu rapat itu mengandung tanin yang sangat tinggi. Jadi jati Belanda itu sebenarnya prosesnya dalam menurunkan berat badan itu beberapa mekanisme. Ya, dia punya namanya polisakarida yang tinggi
yang membuat efek dalam ketika kita konsumsi teh jati Belanda itu kita jadi merasa kenyang lebih lama. Kenapa? Polisakaridanya itu memenuhi lambung kita sehingga reseptor itu mengirimkan sinyal gitu loh kita kenyang dalam beberapa waktu. Tapi jati Belanda juga mengandung polifenol, tanin yang cukup tinggi gitu. Sehingga kalau dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan konstipasi. Nah, dalam hal kaitannya dengan interaksi pada saat absorpsi, interaksi farmakokinetik ya. Tanin tadi akan melapisi mukosa lambung toh ya. Jadi kalau dikonsumsi teh jati Belanda itu, misalnya kalian minum obat tertentu menggunakan minumnya itu kan kadang ya kita minum pakai teh, misalnya anak-anak kecil itu juga gitu, teh manis itu. Nah kebetulan tehnya ini teh jati Belanda. Sebenarnya nggak cuman ini, cuman teh jati Belanda itu taninnya lebih tinggi daripada teh biasa gitu ya. Nah, nanti kalau diminum obat itu diminum dengan teh jati Belanda bareng-bareng atau kayu rapat gitu. Nah, maka absorpsi obat lain itu akan turun. Kalau absorpsinya turun, yang diserap tidak banyak, maka di dalam darah kita kadarnya juga tidak cukup untuk terapi, gitu ya. Kemudian itu artinya apa? Penurunan, ya. Kemudian ada juga yang bisa meningkatkan, misalnya sesueterpen. Jadi kalau suatu ramuan ada bahan di situ sesueterpen atau minyak sirih gitu ya, resin pada temu-temuan, kemudian bromelin pada nanas itu bisa meningkatkan absorpsi, gitu ya, meningkatkan absorpsi. Jadi kemudian beberapa kandungan obat yang kandungan tanaman yang itu bersifat lipofilik, nah itu sebenarnya diharapkan bisa meningkatkan absorpsi. Kemudian ada juga beberapa tanaman yang fungsinya adalah mempercepat pengosongan lambung, ya. Nah, contohnya adalah aloe vera dan daun sena. Ini juga sama. Jadi aloe vera, daun sena itu biasa digunakan untuk menurunkan berat badan. Karena apa? Dengan mempercepat pengosongan lambung, artinya kalau kita makan itu belum sempat terserap tuh sudah dikosongkan lambungnya, ya, sudah dipindah gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan misalnya kan makanan kita banyak gorengan, lemak-lemak itu ya belum diserap sudah dibuang. Nah, gitu ya. Kenapa? Kandungan antrakinonnya itu bersifat laksatif ya. Yang itu juga pengaruh nantinya pada absorpsi. Jadi absorpsinya jadi menurun. Kenapa? Karena yang mau diserap itu sudah kadung dipindah dari lambung gitu. Sehingga kalau digunakan bareng obat lain, nah, itu juga terjadi penurunan absorpsi ya. Kemudian penghambatan transformatif gastrointestinal, misalnya jus buah anggur ya yang bersifat inhibitor protein transporter uptake pump ya, jadi menurunkan bioavailabilitas beta blocker dan beberapa antihistamin. Jadi kalau minum antihistamin ya misalnya fexofenadin gitu ya, jangan dikonsumsi dengan jus buah anggur. Apa berlaku untuk jus buah yang lain? Belum tentu gitu ya. Kemudian adanya perubahan flora usus. Ini kalian misalnya menggunakan antibiotik dalam jangka panjang. Mungkin di masa anak-anak sering kena flu, batuk, dan kebetulan dalam resepnya itu dikasih antibiotik spektrum luas ya dalam waktu cukup lama. Misalnya kalian pernah kena flek dulu masih anak-anak gitu dan pengobatan dengan antibiotik lama itu antibiotik kan yang berspektrum luas tuh terutama bisa mensupresi flora usus ya. Karena flora usus itu juga ada gunanya untuk proses dalam hal metabolisme obat ya. Sehingga kalau flora ususnya itu berubah, menurun jumlahnya, itu akan menyebabkan menurunnya konversi obat menjadi komponen aktif ya. Dia membantu proses metabolisme. Kalau belajar tentang mikrobioma gitu ya, jadi pasukan kita itu untuk tugas-tugas organ, membantu tugas organ kita itu ya baik pada proses metabolisme maupun yang lain, proses penyembuhan terapi. Nah, kalau mikrobiomnya itu banyak mati, banyak berkurang dari tubuh kita akan gampang sekali sakit nantinya ya, tidak tahan terhadap
adanya paparan sakit terutama dari luar ya. Kemudian efek makanan, kalau barang-barang makanan terjadi penurunan absorpsi, penisilin, rifamycin, isoniazid. Kemudian ada juga yang menyebabkan peningkatan absorpsi, misalnya pada HCT, phenytoin, nitrofurantoin, halofantrin, albendazol, bendazol kayak gitu ya. Jadi kenapa ini kan harus dikonsumsi pada saat perut kosong misalnya ya, kayak gitu. Kemudian interaksi farmakodinamik ya terjadi ketika herbal itu memiliki efek langsung pada mekanisme kerja obat yang diberikan bersama. Kalau tadi proses farmakokinetik itu kan terkaitnya pada ADME. Kalau yang farmakodinamik itu biasanya pada mekanisme kerja obat yang diberikan bersamaan itu. Jadi secara efek farmakologis itu langsung berkaitan dengan proses terapi. Nah, bisa terjadi penurunan gitu yang berburu efek klinis obat walaupun itu konsentrasi obatnya tidak berubah gitu ya. Jadi karena mekanisme aksinya itu terjadi pada reseptor yang sama misalnya. Jadi kalau misalnya perubahan dosis dilakukan ini tidak akan bisa melawan interaksi farmakodinamik obat dengan herbal ya. Karena ini bukan terkait dengan rendah atau tingginya absorpsi, kemudian metabolisme kan seperti itu, tapi mekanisme tempat kerja obatnya itu loh yang sama antara obat dan suatu herbal misalnya. Nah, ini akan memperburuk efek klinis karena ada persaingan di situ. Nah, ini beberapa tanaman yang biasa digunakan untuk herbal gitu ya, umum sudah lama dipakai, yang bisa berinteraksi dengan berbagai obat ya, bawang putih, jahe. Artinya apa? Kalau ini dikonsumsi dengan obat tertentu maka tidak boleh, atau kalaupun boleh harus dengan cara tertentu, memberikan jeda supaya ini sudah diabsorpsi dulu atau sudah diabsorpsi baru konsumsi obat, tidak digabung, tidak dikonsumsi bersamaan. Ginkgo biloba, ginseng, senjanswort, echinacea, black cohosh actaea ini ya. Kemudian Sililium marianum kava ya, ada beberapa yang lainnya. Contohnya banyak, nanti bisa dilihat, dipelajari ya. Kemudian ini beberapa obat yang biasa menimbulkan interaksi kalau digabung dengan herbal, misalnya warfarin, digoxin, siklosporin, dan banyak sekali saya lihat ya obat-obat yang karena apa ya itu terkait dengan substrat itu di mana itu posisi reseptor atau enzim yang berkaitan dengan mekanisme obat tersebut ya. Ada kelompok beberapa NSAID juga ya. Kemudian banyak sekali. Ini coba kita cek ya, nanti kita lihat. Nah, ini contoh pada kasus bawang putih itu bisa meningkatkan waktu pembekuan dan rasio normalisasi internasional warfarin. Ya, jadi misalnya ada ketentuan ya efeknya warfarin itu bagaimana terhadap proses antikoagulasi, antikoagulan gitu ya. Dengan adanya bawang putih itu meningkatkan waktu pembekuan. Jadi terkait dengan pembekuan darah itu akan mengalami gangguan. Nah, kemudian juga bawang putih menyebabkan hipoglikemik bila digunakan bersamaan dengan klorpropamid. Nah, bawang putih sendiri kenapa? Dia kan memang anti diabetes ya, bisa sebagai anti hiperglikemi gitu ya. Kemudian mengurangi area di bawah kurve ya, dan konsentrasi maksimum sakuinafir pada manusia. Ini sudah ada penelitiannya ya. Kemudian ginkgo biloba kita contohkan di sini. Mempotensiasi perdarahan bila dikombinasikan dengan warfarin atau aspirin. Hampir sama tadi dengan ini ya, tapi mekanismenya berbeda. Kemudian juga meningkatkan tekanan darah bila dikombinasikan dengan diuretik tiazid, menyebabkan koma, ya sampai koma loh ya. Ginkgo biloba itu biasa dipakai di seluruh dunia karena dia punya efek untuk orang-orang yang ingin melancarkan darah ke otak, gak gampang lupa, gak gampang ini ya, biar cerdas katanya gitu ya. Karena aliran darah ke otak jadi baik gitu.
tapi bisa menyebabkan masalah bila dikombinasi dengan trazodon. Orang bisa mengalami koma gitu ya. Dan ginkgo biloba adalah antagonis serotonin dan reuptake inhibitor yang digunakan untuk mengobati depresi. Nah, kemudian ginseng, panas ginseng. Ginseng itu ada macam-macam ya. Ini pakai yang panas ginseng. Jadi ginseng Amerika ada, ginseng Asia biasanya disebut seperti itu. Mengurangi kadar warfarin dalam darah. Jadi tidak boleh dikonsumsi bareng. Kemudian menghambat aktivitas platelet dengan aspirin. Pemberian dengan MAOIs seperti penelzin, selegilin, kemudian tranilsipromin, ya, meningkatkan risiko efek samping seperti kecemasan, sakit kepala, gelisah. Gimana kok dua ini? Bentar, sakit kepalanya kok jadi dua ini. Jadi apa ya, panah ginseng itu kan sebenarnya ada efek menyegarkan tubuh gitu ya. Karena dia juga adaptogenik. Adaptogenik itu membuat kita jadi lebih segar kan seharusnya. Tapi ternyata dia juga bisa menimbulkan efek samping seperti gelisah, kecemasan tuh bila diberikan pada beberapa obat yang termasuk mau ini ya, mau inhibitor seperti Venezin gitu. Artinya kalau kerja di misalnya di pelayanan kesehatan, ada orang yang menggunakan obat dengan kandungan Venezin maupun saligilin, maka dia tidak dibolehkan mengonsumsi ginseng. Ya. Kemudian Saint John's wort Hipericum, dia adalah antidepresan, ya memang antidepresan yang terkenal gitu ya, sudah banyak dipakai di seluruh dunia. Nah, kemudian menyebabkan pengurangan AUC secara signifikan dan konsentrasi warfarin, digoxin, inenapir, theophylline, cyclosporin, tacrolimus, amitriptyline, midazolam, kemudian penprokumon dalam darah. Jadi kalau diberikan itu bisa menurunkan kadar beberapa obat ini ya, atau konsentrasi obat ini. Artinya apa? Efek terapinya bisa tidak muncul nantinya gitu. Nah ini beberapa kelompok obat dan interaksinya dengan herbal gitu ya, yang sudah ada penelitiannya di sini dan efek yang ditimbulkan dengan adanya interaksi. Nanti bisa dilihat ya di sini. Ada banyak yang sudah dilakukan penelitian, terutama ini herbal-herbal yang di dunia itu memang sudah sering dipakai lama gitu ya untuk pengobatan beberapa jenis penyakit atau sebagai suplemen ya, terutama kalau dari luar. Sekali lagi saya sampaikan, dari luar biasanya ini masuk ke Indonesia dalam bentuk suplemen. Banyak kalian tahu ada teh guarana, itu ya contohnya lah ya, contoh teh guarana. Kemudian ada suplemen mengandung evening primrose oil gitu ya, ada beberapa suplemen yang mengandung cranberry gitu, apalagi jahe, apalagi ginkgo, sopelmeto, itu banyak loh ya suplemen yang mengandung itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hanya seperti itu, untuk menjaga kesehatan indikasinya ya, tapi sebenarnya disampaikan bahwa ini punya banyak khasiat untuk kesehatan kita gitu ya. Nah, nanti bentuknya ini bisa dilihat di sini, misalnya warfarin yang dikombinasi dengan penggunaan masing-masing ini ya, baik ginger misalnya atau ginkgo atau garlic, palmetto, guarana, itu akan meningkatkan efek antikoagulan dari warfarin gitu. Kemudian dengan ginseng, dengan teh hijau itu akan menurunkan efek antikoagulan dari warfarin juga ya. Ya. Nah, kemudian beberapa NSAID gitu di sini ya, antiinflamasi, itu juga tidak boleh dikombinasi dengan garlic, ginkgo gitu, tidak boleh karena bisa meningkatkan resiko pendarahan. Atau digunakan dengan laksatif, beberapa jenis laksatif tidak boleh digunakan dengan herbal licorice, sena, cascara ya. Ini akan meningkatkan kejadian hipokalemia. Orang yang mengalami hipokalemia itu ya biasanya kalau apa ya, tiba-tiba sering merasa lemas itu bisa jadi macam-macam, tapi banyak sekali yang ternyata tidak menyadari bahwa itu adalah hipokalemia. Bagaimana menanganinya?
Ya kemana-mana kalau kalian mengalami hipokalemia ya makan pisang, itu bawa pisang karena pisang adalah salah satu tanaman yang kaliumnya sangat tinggi gitu ya. Daripada minum herbal itu bawa pisang dimakan ya. Itu adalah penyelamatan pertama ya. Walaupun nanti kalau sudah sangat parah ya tentu saja kita harus minum kalium suplemen gitu ya. Mesti murni gitu. Ya, penggunaan oral kontraseptif dengan likoris dan ginseng. Kalau dengan likoris itu akan menyebabkan resiko retensi cairan yang akan mengakibatkan peningkatan terjadinya hipertensi. Dengan ginseng memiliki efek estrogenik ya. Jadi terkait dengan hormon ya, apa namanya estrogen. Penggunaan antibiotik dengan beberapa jenis herbal ini, cinnamon, ya kayu manis, kemudian menggunakan dandelion, Saint John's wort, itu akan menurunkan efektivitas dari fluoroquinolone, misalnya kayak gitu. Jadi penurunan, peningkatan itu berisiko ya pada orang tertentu. Penjelasannya ada gitu, sudah lengkap ini penelitian kalau yang disebutkan di sini ya. Nah, kemudian konsekuensi klinis dari interaksi obat herbal itu bervariasi ya. Nanti bisa dibaca, apalagi kalian kalau saya berharap kalau ada tugas bisa dibagi tugas sehingga bisa membaca semua ya. Dari yang dapat ditoleransi dengan baik hingga reaksi merugikan yang sedang atau serius atau kemungkinan kejadian yang sampai mengancam jiwa gitu ya. Tadi misalnya ya, ada masalah dengan koagulasi darah. Nah, itu kalau dibiarkan pendarahan kemudian tidak bisa menjendal, bagaimana gitu kan ya. Makanya identifikasi dini dan tepat waktu dari interaksi obat herbal itu sangat penting untuk mencegah hasil klinis yang berpotensi berbahaya. Apakah penelitian interaksi obat dengan herbal sudah banyak di Indonesia? Sekali lagi tidak banyak ya. Kenapa? Padahal kita menggunakan herbal. Karena itu tadi, secara umum konsep konsep keamanan herbal itu sangat kuat ya di Indonesia. Jadi herbal itu aman gitu secara umum ya. Makanya uji interaksi, uji toksisitas, uji histopatologi itu adalah saya sebenarnya pernah ngobrol sama Prof. Ari ya. Itu salah satu topik penelitian yang sebenarnya menarik untuk dilakukan karena apa? Belum banyak peneliti Indonesia melakukan apa namanya akibat dari interaksi obat herbal gitu ya, termasuk toksisitasnya dan histopatologinya masih jarang penelitiannya. Berbeda dengan di luar negeri. Jadi itu potensi untuk novelty penelitiannya sangat tinggi ya. Dan sebenarnya tenaga medis harusnya juga tahu dan belajar itu gitu ya. Belajar mengenai bagaimana kalau misalnya pasien itu sudah dapat obat resep dari dokter, tapi dia juga minum jamu yang dia tahu dari alternatif misalnya, itu juga bisa punya aktivitas menyembuhkan penyakit yang dia derita. Kalau dia tidak tahu cara penyiapannya, cara penggunaannya yang tepat, itu bagaimana, itu bisa masalah. Nah, masalahnya gitu ya. Masalah yang timbul itu akibat yang timbul masalahnya tidak selalu muncul pada saat itu, tidak selalu bisa dilihat gitu ya. Tiba-tiba nanti suatu saat mengalami hal yang bisa jadi fatal misalnya ya. Karena interaksi itu tidak selalu yang tadi apa bisa ketika terjadi peningkatan dosis kemudian dia mengalami suatu itu terlihat dia bisa menghentikan. Tapi kalau yang akibat interaksi itu merusak organ kita, tapi kita tidak bisa deteksi karena tidak melakukan pengujian lab. Nah, itu yang fatal ya. Nah, meningkatnya pemahaman tentang interaksi farmakokinetik herbal dan obat akan buat profesional perawatan kesehatan dan pasien lebih konvensional, baik itu diresepkan dokter atau beli sendiri secara bebas. Nah, itulah yang
perlu apakah pengujian interaksi itu harus selalu in vivo? Ya tidak, itu in vitro juga boleh itu. In vitro mau in situ, mau mekanisme biokomputasi kemungkinan timbulnya interaksi itu bisa. Walaupun nanti ketika divalidasi secara klinis belum tentu ya, tapi kan setidaknya orang waspada. Tapi kalau yang tadi ada daftarnya di sini itu sudah dilakukan pengujian. Kenapa? Ini biasa dipakai dan masyarakat biasa juga pakai obat yang ada di sini. Nah, misalnya menggunakan proton pump inhibitor itu biasa kan ya, untuk beberapa pasien tuh membutuhkan ini. Tapi dia juga konsumsi obat yang lain gitu. Nah, itu juga sudah ada ini penelitian klinis. Tapi untuk yang masalah potensi itu misalnya diujinya tidak pada dataran klinis misalnya. Nah, itu masih bisa digunakan untuk waspada ya, jaga-jaga gitu. Ini kemungkinan ada interaksi tidak. Nah, nanti bisa digunakan apakah ketika dia mengonsumsi kombinasi ya, kombinasi herbal-herbal atau kombinasi herbal dengan obat itu mengalami masalah yang dia bisa kenali itu masalahnya gitu ya. Misalnya tiba-tiba mengalami diare terus-menerus gitu ya. Atau tadi itu masalah ini apa namanya mengenai koagulasi darah atau gejala yang lain tiba-tiba dengan adanya itu yang biasa kalau minum obat ini tidak masalah tiba-tiba ada potensi terjadinya aritmia, takikardi atau merasakan hal lain yang sangat mengganggu gitu ya. Baik adik-adik, saya punya LKM yang kedua tapi ini tidak sekarang, tidak untuk minggu depan tapi untuk saat tanggal berapa itu 24 September ya, kan itu ada hari di mana mahasiswa mempresentasikan dan mendiskusikan. Jadi ada 5 yang perlu didiskusikan di sini ya adik-adik. Sama kelompoknya kalau memang kalian tidak perlu buat lagi yang kemarin itu tetap itu gitu ya. Jadi diskusikan saja supaya kalian bisa belajar sendiri. Kalau yang bareng saya seperti ini, kalian hanya mendengar, apalagi mendengarnya nggak terlalu serius itu nanti tidak paham masalah interaksi obat dengan herbal gitu ya. Nah, dukung ya, sama nanti ada penilaian untuk referensi juga ada. Kemudian apa yang perlu dibahas? Jadi interaksi bawang putih itu dengan obat apa saja gitu ya. Khasiat dulu, khasiat bawang putih itu apa? Kemudian dia menimbulkan bahaya atau ada interaksi entah itu menguntungkan atau merugikan dengan obat apa? Ini penelitiannya banyak. Ginkgo biloba, kemudian kurkumin atau kunyit. Walaupun ini kan biasa dipakai sama masyarakat kita untuk berbagai keperluan. Kalian bisa lihat lah kurkumin tuh khasiatnya apa saja, kunyit itu untuk apa saja. Nah, nanti dia interaksi dengan apa, menimbulkan mekanismenya bagaimana gitu. Kenapa dia bisa berinteraksi dengan obat tersebut? Pasti nanti terkait dengan apakah enzim yang berperan dalam proses metabolismenya sama atau reseptor targetnya sama, mekanismenya bagaimana. Jadi kandungan kimia masing-masing yang utama majornya itu apa ya, supaya kita tahu mekanisme di situ terkait dengan apa. Kalau kunyit kan pasti kurkumin yang jadi utama ya. Kemudian ginseng ya, teh hijau seolah-olah ini aman untuk obesitas ya, tapi dia juga punya beberapa pantangan digabungkan dengan obat lain karena terjadi interaksi gitu ya. Artinya kalau misalnya konsumsi obat tertentu, kemudian juga minum teh hijau gitu ya, harus tahu kapan menggunakannya gitu ya, karena ada interaksi di situ ya. Nanti didukung referensi, kita diskusikan ya bareng-bareng di pertemuan tanggal 24 September ya. Oke, adik-adik, kalau mengenai tugas nanti ada LKM yang saya upload jadi kalian bisa mengisi juga itu, tapi nanti juga dibuat PowerPoint-nya untuk dipresentasikan secara kelompok. Oke, tidak ada? Baik, saya kira kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini dulu kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, adik-adik, jaga kesehatan. Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.